Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang keanekaragaman hayati dan ekologi. Sebelumnya, teman-teman ada yang sudah tahu belum apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi kehidupan di bumi, meliputi semua jenis tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan ekosistem tempat mereka hidup, serta materi genetik yang terkandung di dalamnya. Keanekaragaman ini mencakup variasi genetik dalam satu spesies, perbedaan antar spesies, dan perbedaan ekosistem. Lalu ada tingkat keanekaragamannya yang meliputi pertama keanekaragaman genetik, variasi gen dalam satu spesies, contohnya berbagai jenis padi. Yang kedua ada keanekaragaman spesies, yaitu variasi antar spesies dalam suatu ekosistem, contohnya ayam, burung, bebek di satu lingkungan yang sama. Yang ketiga keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi antar ekosistem, contohnya hutan hujan tropis, padang rumput, rawa, dan gurun. Juga ada faktor penyebab keanekaragaman. Yang pertama itu karena mutasi genetik, reproduksi seksual, adaptasi terhadap lingkungan, serta seleksi alam. Keanekaragaman hayati juga mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama sebagai sumber pangan, obat, dan sandang. Yang kedua keseimbangan ekosistem. Yang ketiga estetika dan pariwisata. Dan yang keempat penelitian dan pendidikan. Lalu ada cara pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama itu dengan cara pelestarian in situ, yang berarti di habitat aslinya, contohnya di Taman Nasional. Yang kedua dengan cara pelestarian ex situ, di luar habitat asli, contohnya seperti kebun binatang dan bank gen. Nah, selanjutnya ada ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, aikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ekologi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga organisme, atau ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Di dalam kehidupan, ekologi mempunyai beberapa tingkat organisasi. Yang pertama, individu. Individu adalah tingkat organisasi kehidupan yang paling dasar, merujuk pada satu organisme tunggal. Yang kedua, populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis. Yang ketiga, ada komunitas. Komunitas adalah populasi berbagai jenis makhluk hidup. Yang keempat, ada ekosistem. Ekosistem yaitu gabungan antara komunitas dengan lingkungan abiotik. Yang kelima, ada biosfer, yaitu gabungan dari seluruh ekosistem yang ada di bumi. Lalu ada komponen ekosistem. Yang pertama, biotik, meliputi produsen, konsumen, dekomposer. Yang kedua, abiotik, meliputi air, cahaya, suhu, tanah, dan udara. Lalu ada rantai-rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama itu untuk rantai makanan yaitu alur transfer energi antar makhluk hidup. Contohnya rumput, belalang, dan burung. Yang kedua jaring-jaring makanan yaitu interaksi antar berbagai rantai makanan. Lalu selanjutnya ada piramida ekologi. Yang pertama ada piramida jumlah, piramida biomasa, piramida energi, atau piramida yang selalu menurun dari produsen ke konsumen puncak. Terus ada daur biogeokimia, yaitu daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor. Selanjutnya ada interaksi antar makhluk hidup dalam ekologi. Yang pertama netralisme, kompetisi, predasi. Simbiosis, mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Komensialisme yaitu satu untung satu tidak rugi, sedangkan parasitisme satu untung satu dirugikan. Berikut ini adalah 10 contoh soal tentang keanekaragaman hayati dan ekologi dilengkapi dengan jawaban beserta penjelasannya. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Jawabannya, keanekaragaman genetik adalah variasi gen dalam satu spesies, contohnya seperti varietas padi. Nah, lalu kalau keanekaragaman spesies adalah perbedaan antar spesies, contohnya ayam, bebek, dan burung.
Sedangkan keanekaragaman ekosistem adalah variasi antar lingkungan, contohnya hutan hujan tropis, padang rumput, dan rawa. Nah, dari 3 tingkat keanekaragaman ini saling terkait dan merupakan dasar dari biodiversitas bumi. Semakin tinggi tingkat keanekaragamannya, maka semakin stabil suatu lingkungannya. Soal yang kedua, sebutkan 3 manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Jawabannya yang pertama sebagai sumber pangan, contohnya beras, jagung, ikan. Yang kedua sebagai bahan obat dan kosmetik, contohnya kina dan lidah buaya. Yang ketiga sebagai bahan industri dan sandang, contohnya kapas dan rotan. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ dan ex situ? Berikan contohnya. Jawabannya, in situ adalah pelestarian di habitat aslinya. Contohnya seperti Taman Nasional di Ujung Kulon. Yang kedua ada ex situ, yaitu pelestarian di luar habitat asli. Contohnya Kebun Binatang Ragunan dan Banggen. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan antara produsen, konsumen, dan dekomposer dalam ekosistem. Jawabannya, produsen adalah organisme autorof yang mampu membuat makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau. Lalu ada konsumen, yaitu organisme heterotrof yang memakan organisme lain, seperti hewan. Nah, sedangkan dekomposer yaitu pengurai sisa organisme, seperti bakteri dan jamur. Soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jawabannya, rantai makanan adalah alur satu arah perpindahan energi dari produsen ke konsumen puncak. Sedangkan jaring-jaring makanan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Soal yang keenam, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati? Jawabannya, yang pertama mutasi genetik, yang kedua reproduksi seksual, yang ketiga adaptasi terhadap lingkungan, dan yang keempat seleksi alam. Soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis simbiosis yang terjadi dalam ekosistem. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan, contohnya lebah dan bunga. Kedua, simbiosis komensalisme, yaitu satu untung satu tidak terpengaruh, contohnya anggrek di pohon. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu satu untung satu dirugikan, contohnya seperti nyamuk dan manusia. Soal ke-8, mengapa piramida energi selalu berbentuk segitiga terbalik, menurun ke atas? Jawabannya, karena hanya sekitar 10% energi yang ditransfer dari satu tingkat trofi ke tingkat berikutnya. Sisanya hilang sebagai panas, gerak, atau aktivitas metabolisme. Karena semakin tinggi tingkat trofik, energi yang tersedia akan semakin sedikit, sehingga bentuknya mengecil ke atas, berbentuk segitiga terbalik. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan daun nitrogen? Jelaskan secara singkat. Jawabannya, daun nitrogen adalah proses siklus nitrogen dari atmosfer ke tanah dan makhluk hidup, lalu kembali ke atmosfer melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu fiksasi nitrogen oleh bakteri, yang kedua nitrifikasi, yang ketiga asimilasi dan tumbuhan, yang keempat amonifikasi. Soal yang ke-10, sebutkan 3 upaya manusia untuk mencegah kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Jawabannya, dengan menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, lalu melakukan prinsip 3R. Nah, itu dia 10 soal beserta jawabannya yang berkaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas tentang keanekaragaman hayati dan ekologi adalah keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi, mencakup perbedaan genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman ini penting untuk menjaga keseimbangan alam dan menyediakan berbagai manfaat bagi manusia. Sedangkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dan bertahan dalam ekosistemnya. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi keanekaragaman hayati dan ekologi. Jika ada kesalahan atau materi yang kurang valid, saya memohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.